Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Selamat pagi, jemaat GKJ Karangasem yang dikasihi Tuhan. Renungan di pagi hari ini kita ambil dari kitab Matius 25 ayat yang ke-14 sampai yang ke-30. Dengan ayat nats kita ambil dari Matius 25 ayat yang ke-14, yaitu tentang Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana hidup yang menyenangkan hati Tuhan dalam mempersiapkan diri menjelang kedatangannya yang kedua kalinya. Begini firman Tuhan, sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Melalui ayat nats ini, Tuhan mengajarkan apa yang terjadi pada kita. Pada akhirnya ibarat Tuhan memberi kepercayaan itu kepada kita, dan apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari dengan kepercayaan tersebut. Jadi tema kita ambil untuk saat ini adalah menyenangkan hati Tuhan. Coba kita ambil firman Tuhan tersebut dari gambaran talenta yang diberikan Tuhan tentang mempercayakan hartanya kepada kita. Hamba yang dipercayakan 5 talenta dan 2 talenta bekerja keras untuk melipat gandakan apa yang dipercayakan padanya, seperti orang yang mau bekerja untuk menghasilkan keuntungan yang sepadan dengan apa yang dipercayakan kepadanya. Hamba-hamba ini tidak mau berdiam diri, tetapi menganggap talenta yang dipercayakan kepadanya merupakan peluang untuk mendatangkan keuntungan buat tuannya. Apa yang dihasilkan? Mereka akhirnya menghasilkan keuntungan lebih. Yang berikutnya, hamba yang menerima 1 talenta berpendapat bahwa tuannya adalah tuan yang jahat, orang yang hanya mau mengambil keuntungan dari hamba-hambanya saja. Dia tidak mau bekerja untuk keuntungan tuannya, hingga akhirnya dia mengembalikan apa yang menjadi milik tuannya sebanyak 1 talenta, tidak lebih dan tidak kurang. Bagaimana seorang bertindak sesuai dengan apa yang dipikirkannya? Orang yang baik akan berpikir baik dan yang bertindak baik, sementara orang jahat akan berpikir jahat dan akhirnya bertindak jahat. Hamba yang ketiga memutuskan untuk tidak mengusahakan atau melipat gandakan talenta tuannya. Dia pergi dan menyembunyikan talenta itu. Apa yang dilakukan oleh hamba itu sementara mereka menunggu tuannya datang? Dia hanya melihat teman-temannya bekerja keras, namun dia tetap tidak mau mengusahakan talenta tuannya. Bagaimana firman Tuhan ini juga menggambarkan akan kedatangan tuannya. Akhirnya sang tuan itu kembali ke perjalanannya. Di sini Yesus Tuhan kita ingin menekankan mengenai apa yang dilakukan hamba-hamba yang merupakan gambaran orang percaya pada umumnya yang telah dipercayakan sejumlah talenta. Pilihan ada pada kita dalam bertanggung jawab pada apa yang Tuhan percayakan pada kita, agar kita bisa melipat gandakan dan menghasilkan sesuatu bagi Dia. Sebagai orang yang percaya untuk melipat gandakan talenta, kita harus mengupayakan kepercayaan itu. Kita yang memiliki 5 dan 2 talenta malah ditambahkan tanggung jawab dan berkat kita yang kita terima untuk ditambahkan untuk bertambah. Tetapi hamba yang dipercayakan 1 talenta diambil dan diberikannya kepada yang telah melipat gandakan talenta. Jadi ingatlah bahwa apapun yang kita lakukan dalam hal kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita,
suatu saat Tuhan akan meminta pertanggungjawabannya. Kita jemaat GKJ Karangasem yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selagi kita masih hidup di dunia ini, kita akan dihadapkan kepada realita, yaitu beragam keadaan yang penuh dengan masalah, konflik, kekacauan, iri hati, dusta, persaingan, kebencian, kemarahan, kecemaran, kejahatan, keraguan, dan lain-lain. Semua itu merupakan ujian iman. Itu adalah perlombaan yang wajib kita ikuti sebagai orang yang percaya. Ujian iman tersebut dapat berupa persoalan yang terjadi di luar ataupun persoalan yang terjadi di dalam. Bisa juga ujian iman tersebut dapat berupa persoalan yang terjadi di GKJ Karangasem. Coba kita lihat dari luar, yaitu masalah dan tantangan yang tidak dapat kita hindari. Dan dari dalam diri kita sendiri, maksudnya sifat kelemahan, kecenderungan, dan keinginan-keinginan kedagingan untuk kita melakukan perbuatan yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Dan bagaimana dengan reaksi kita sebagai orang yang percaya pada kita? Tidaklah tindakan kita diintimidasi, tunduk dan dibatasi oleh realita tersebut. Mengapa? Karena firman Tuhan memberikan pengertian yang menimbulkan sukacita disertai keyakinan bahwa segala keadaan yang diizinkan Tuhan bertujuan untuk mendewasakan iman kita. Melalui hal tersebut, Tuhan mau mengajarkan dan mengukir di dalam roh, hati, dan batin kita tentang kebenaran yang bersifat kekal, mengkuduskan kita, menjadikan kita untuk sempurna, utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Roh kita semakin diperkuat, jiwa kita bersukaria, dan Tuhan dan hidup kita menghasilkan buah yang matang di dalam ketekunan dan kesabaran kita. Semua dapat kita alami. Mari kita pelajari bersama beberapa hal yang mendasar, saling berhubungan, dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kita coba juga untuk mengambil beberapa sumber bacaan agar bisa membantu dan lebih jelas akan firman Tuhan. Yang pertama, memiliki rasa haus dan lapar akan kebenaran. Kita ambil dari kitab Yesaya 55 untuk serta dalam keselamatan yang dari Tuhan ajakan hanya ditujukan kepada orang yang haus. Dalam hal ini haus akan kebenaran. Tuhan Yesus sendiri mengatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Karena hanya orang yang haus akan kebenaran yang akan terus mencari dan menganggap kebenaran itu adalah sesuatu yang sangat berharga, sehingga dia akan rela bayar harga untuk menjadi bagian dari kebenaran itu sendiri. Yang kedua, mengenali kelemahan dan kecenderungan di dalam firman, mengenali kelemahan dan kecenderungan di dalam dirinya dan berdiri dalam kekuatan kuasanya. Setelah kita lahir baru, roh kita juga selamat, tetapi jiwa kita sedang diselamatkan karena kita masih hidup di dalam dunia ini. Jadi selama kita masih hidup di dunia ini, maka kecenderungan untuk berbuat dosa, kedagingan itu masih ada. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita berkata bahwa kita tidak akan ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 10. Jadi intinya kita tidak usah takut menjadi lemah, tawar hati, putus asa, dan menyerah dalam kelemahan kita. Percaya akan kekuatan dan kehebatan dan mujizat kasih-Nya yang sanggup memulihkan keadaan kita, juga memberikan kita kuasa serta kemampuan melawan kedagingan. Roh yang ada di dalam kita lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. 1 Yohanes 3 ayat yang 19 sampai yang ke-20.
Berikutnya tentang pribadi Tuhan Allah. Mengenali identitas barunya di dalam Kristus Yesus, memahami arti dan peran Tuhan bagi kehidupannya. Tuhan Allah pencipta langit dan bumi segala isinya, Allah yang maha kuasa dalam hubungannya dengan manusia, Bapa yang penuh kasih. Mari kita renungkan sifat pribadi Tuhan, menyediakan segala yang kita perlukan, termasuk keinginan kita, kehendaknya, penyembuhan, kemenangan, kekudusan, sejahtera, sampai Tuhan sebagai gembala yang baik. Kita telah diangkat sebagai anak yang dikasihi Bapa, karena kita telah dibeli oleh darah anaknya sendiri, yaitu Yesus Kristus. Juru selamat kita dan telah menerima roh yang menjadikan kita anak Allah dan memiliki hak sebagai ahli waris kerajaan surga, serta berhak menerima janji-janji Allah. Hidup kita yang tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Kita tidak lagi hidup berhamba oleh roh perbudakan, tidak lagi hidup dalam ketakutan. Jiwa kita tenang dan damai di dalam Tuhan. Segala penyakit dan kelemahan kita telah ditanggung dan segala kutuk telah dipatahkan Kristus di atas kayu salib. Serta di dalam kelemahan kita justru kita kuat, karena kuasa Tuhan turut menaungi dan menjadi sempurna atas kita. Kasih karunia-Nya cukup sesuai kebutuhan kita dan tidak ada yang mustahil baginya. Dia membimbing dan membawa kita pada seluruh jalan kebenaran, melindungi kita dan kehidupan kita dari segala tipu muslihat iblis dan dari segala yang jahat. Walaupun kita berjalan dalam lembah kelelaman, kita tidak perlu takut akan bahaya, karena Dia setia selalu beserta kita dan turut merasakan apa yang kita rasakan. Ingat, tidak ada yang dapat kita memisahkan kita dari kasih Tuhan. Tuhan yang memegang tangan kita, yang menjamin kita dan memberikan kemenangan, dan perlu dicatat bukan kita yang berusaha atas diri kita sendiri. Seperti Bapa sayang pada anaknya, Dia mendidik dan mendisiplinkan kita untuk tujuan kebaikan. Jika kita berdosa dan kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil dan mengampuni segala dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tuhan yang memberkati dan mengangkat kita, hidup kita melebihi dari yang kita harapkan. Hidup kita hanya akan diikuti oleh kebaikan dan kemurahan Tuhan. Next, kerendahan hati dan kelemah lembutan kita ambil dari Matius 11 ayat yang ke-29 sampai yang ke-30. Pikuklah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Maka timbullah pertanyaan, mengapa masih banyak anak Tuhan yang sudah tahu firman tetapi belum atau tidak mau menjadi pelaku firman? Demikian salah satunya karena firman tersebut baru sebatas informasi dan pengetahuan pikiran saja. Yang membatasi firman tersebut menjadi pengetahuan secara hati adalah kecongkakan dan kesombongan kita. Ternyata untuk mendapat ketenangan dalam jiwa walaupun berada di dalam lembah kelelaman adalah sifat rendah hati dan lemah lembut. Kita ulangi, kuk ini akan terasa ringan bagi orang yang memilih untuk merendahkan hati dan lemah lembut. Dengan kata lain, dalam hadiratnya, hati yang keras akan dilembutkan. Lepaskan segala beban, kedagingan, dan dosa yang begitu merintangi, dan kenakanlah kuk Tuhan, yaitu kebenaran firman Tuhan. Karena Dia sendirilah yang akan memampukan kita memikul kuk kebenaran itu. Dia sendirilah yang mengerjakan kebenaran itu di dalam kita menurut kerelaan kehendaknya. Yang terakhir, keadaan dunia dan manusia di akhir zaman akan semakin buruk, karena dunia sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan mampu melewati semua, apalagi hidup berkemenangan. Berlindunglah dalam kekuatan kuasa Tuhan yang menjamin semua kegenapan janji
firman-Nya bagi kita. Syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kita di jalan kemenangannya. 2 Korintus 2 ayat yang ke-14a. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Kita simpulkan dari perumpamaan talan tadi atas tadi, sebagai bukti iman kita mau berusaha untuk menang atas setiap percobaan dan bekerja untuk melipat gandakan apa yang Tuhan percayakan. Hamba yang jahat dan hamba yang malas dihukum bukan hanya karena tidak menghasilkan apa-apa, tetapi alasan dia tidak mau berusaha adalah karena dia tidak beriman. Dan orang yang tidak beriman mendatangkan hukumannya atas dirinya. Mari jemaat GKJ Karangasem, mari kita bekerja melipat gandakan apa yang Tuhan telah percayakan kepada kita sebagai bukti iman kita. Sekali lagi, selamat melipat gandakan apa yang telah Tuhan Yesus Kristus berikan kepada kita, dan selamat menyenangkan hati Tuhan. Haleluya, amin.